hebat se-Nusantara. Perkenalkan, saya Lalu Dedi Purnawan, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 2 Praia Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, sekarang kami akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah terkait dengan tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentu pada saat ini saya tidak sendiri. Saya saat ini bersama Kepala SMA 2 Praia, Bapak Aspian Husnayanto, SPD MAP. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, mohon waktunya sebentar, Pak. Ini yang terkait dengan tugas Tiang selaku CGP. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung unsur nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab dan keberpihakan kepada murid tentunya. Mungkin selama ini Bapak sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah di sekolah-sekolah lain pernah mengalami sebuah kasus atau problem di mana di sana di dalam kasus itu ada dilema etika. Dilema etika itu artinya ada dua opsi, benar versus benar. Antara dua opsi itu memang benar, pilih yang satu benar, yang satu juga benar. Apakah Bapak pernah mengalami seperti itu, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi pada saat kondisi kita sedang berada di suatu tempat, dalam hal ini kebetulan sebagai kepala sekolah, tentunya ada saja masalah yang berhubungan dengan yang seperti disebut tadi, dan itu berkepentingan dengan kepentingan sekolah, kepentingan siswa, guru, dan semuanya. Jadi kalau tadi ditanyakan tentang sifatnya universal, maka itu menuntut pada kebaikan untuk semua pihak. Betul. Nah, memang masalah itu macam-macam. Ada masalah yang memang bisa langsung diintervensi dengan satu kebijakan. Ada masalah yang harus kita bersama urun rembuk sehingga tidak memihak pada satu atau dua pihak, tetapi itu untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Jadi pada saat kita menemukan masalah yang disebut tadi, ada kepentingan siswa misalkan benar di posisi mereka menuntut hak, ada kepentingan sekolah juga benar karena meruntut pada kepentingan sekolah, maka di situ kita harus duduk bersama dengan perwakilan siswa, dengan perwakilan guru, ya stakeholder perwakilannya. Kita tidak mungkin berkumpul bersama dalam satu forum semuanya, tetapi dengan perwakilan. Nah, disitulah pemimpin kemudian dituntut untuk bersikap bijak, di mana tidak mementingkan egonya selaku pemimpin dan tiba-tiba mengintervensi sesuai dengan pikirannya, tidak, tetapi mendengarkan semua pihak, dari siswa, dari guru, dari TU, dari semuanya, mana yang terbaik yang bisa disepakati, itulah yang kita jalankan. Dan satu catatan lagi, tidak ada kemudian ribut-ribut setelahnya. Artinya apapun keputusan itu, mau baik mau tidak setelahnya, karena ini kan kepentingan dari masing-masing yang kita tidak tahu nanti akan bagaimana. Jadi pada saat sudah diambil keputusan, maka semua harus sepakat untuk menerima apapun risikonya. Jadi dalam hal ini kami selaku pimpinan akan mendengarkan semua pihak dan akan berjalan dengan koridor kebersamaan. Terima kasih Pak atas ulasannya. Dan tentunya sebagai pemimpin kita sering menemukan antara kasus-kasus dilema etika seperti itu, antara benar dan benar, ada dan salah yang terkait dengan bujukan moral, benar dan salah begitu, dan sering kita temukan. Dan Bapak Kepala Sekolah tadi mampu untuk mengidentifikasi mana dilema etika, benar lawan benar, mana bujukan moral, artinya memihak dalam satu opsi tertentu, gitu ya. Kemudian selama ini dalam mengambil keputusan,
Bapak, apakah ada langkah-langkah prosedur enggak? Misalnya ada sebuah kasus atau masalah, ada langkah tertentu enggak? Misalnya koordinasi dengan wakil atau pihak-pihak tertentu? Harus. Itu harus. Jadi dalam banyak hal, karena kita berada di satu lembaga, institusi yaitu sekolah, kita berhadapan dengan banyak orang, bukan kepentingan pribadi yang harus saya putuskan sendiri, tidak. Ya, jadi langkah pertama apapun kasusnya, mau masalah siswa, guru, mau sekecil apapun, karena tidak ada masalah besar kalau tidak berangkat dari kecil. Nah, dalam hal ini koordinasinya sederhana saja. Kami panggil dulu terutama wakil kepala sekolah, kemudian siapa saja yang terlibat nanti di situ baru kami panggil, dan setelah itu baru kami rembukan identifikasi masalahnya, kenapa terjadi, apa langkah selanjutnya, apa kira-kira nanti akan terjadi kalau langkahnya A, langkahnya B, langkahnya C. Karena risiko-risiko itu tidak akan ditanggung oleh 1-2 orang, akan ditanggung bersama oleh sekolah. Tetap segala kebijakan itu acuannya adalah kepentingan bersama di sekolah. Sudah luar biasa Pak. Jadi dalam langkah-langkah prosedur, langkah-langkah efektif yaitu atau kolaborasi Pak ya. Jadi kolaborasi, kemudian tentunya pihak-pihak terkait ya di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian apakah Bapak dalam menyelesaikan permasalahan, faktor apa saja yang mempermudah Bapak selama ini dalam memecahkan masalah dilema etika tadi itu yang sulit untuk dipecahkan? Faktor apa saja yang mempermudah Bapak? Yang pertama ya, apapun masalahnya, ya kita harus menganggap itu bukan kepentingan sendiri pribadi. Itu pertama. Itulah kepentingan bersama. Dalam hal ini itu membuat kita menjadi lebih tenang karena ini kita bersama. Itu hal pertama. Jangan sekali-kali menganggap itu pribadi. Sekalipun kritikan itu untuk kepala sekolah, sekalipun jangan sekali-kali menganggap itu adalah masalah pribadi. Tetap ini adalah masalah di sekolah. Sehingga langkah pertama seperti itu. Langkah kedua berikutnya adalah seperti tadi, kami akan mengajak pihak-pihak terkait untuk berbicara. Artinya kalau itu menyangkut Tiang selaku pemimpin, maka saya akan minta masukan pada mereka tentang apa yang disampaikan oleh siapapun itu, tentang kritikan dan sebagainya. Tolong bicara yang benar tentang ini. Nah, kalau itu memang harus saya perbaiki selaku pimpinan, saya akan perbaiki. Tapi kalau itu tidak benar, maka kita akan mengajak pihak-pihak terkait tadi untuk bisa berdiskusi, menyelesaikan dan menunjukkan untuk sama-sama kita benahi bersama. Kalau itu menyangkut sekolah, kalau itu menyangkut pribadi, maka sayalah yang harus memperbaiki segala hal tadi. Di luar biasa Pak ya. Jadi sudah mampu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral yang ada di dalam mengambil keputusan. Tentu tadi dalam penyampaian Bapak dapat memuat 4 paradigma di dalam dilema etika: individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian tadi memuat langkah-langkah 9 langkah di dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satunya yang saya petik yaitu mengumpulkan fakta-fakta, Pak ya. Fakta-fakta yang ada misalnya untuk menentukan pilihan ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya tanyakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas dukungannya. Ya, demikian untuk tugas kami mewawancarai Bapak Kepala Sekolah tentang tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Didi Purnawan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semua. Saat ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual, bagaimana pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab dan berpihak pada murid oleh seorang pemimpin. Tentu pada saat ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Kepala SMK Negeri 1 Jenepri, Pak ya, Bapak Rahmat Zakir SP MPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan keluangan Bapak untuk diwawancara sebagai narasumber untuk tugas saya di Guru Penggerak. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja Pak. Mungkin Bapak selama menjadi kepala sekolah, baik dari instansi yang satu ke instansi yang lain, mungkin pernah menghadapi sebuah masalah atau kasus yang sulit untuk diputuskan. Kira-kira bagaimana caranya mengidentifikasi bahwa kasus itu termasuk dilema etika atau bukan? Terlebih dahulu, kalau kita menghadapi, artinya selalu ada kasus, ada dilema etika yang menaruh di mana kepala sekolah sebagai pimpinan dalam lembaga itu menaruh diri selalu di tengah, sehingga masalah selesai tetapi tidak sampai menimbulkan dilema baru, menimbulkan masalah baru. Yang pertama yang harus kita identifikasi, yaitu apakah masalah itu bersifat segera atau masih bisa untuk dikelarkan agak lama. Kalau dia segera, maka kita harus ke lokasi atau memanggil orangnya langsung. Tetapi kalau itu masalah itu merupakan masalah yang masih bisa diselesaikan agak panjang waktunya, maka kita biasanya memanggil. Kalau itu menyangkut siswa, maka kesiswaan harus hadir. Kalau itu menyangkut sosial di luar atau di dalam, ya tentu humasnya juga harus hadir. Nah, jika itu masalah yang menyangkut di dalam sekolah juga merembet nanti ke luar sekolah, maka humas dan kesiswaan harus hadir. Begitu juga dengan guru BK-nya. Ya, luar biasa. Jadi intinya sebuah kolaborasi. Ya, harus kolaborasi, semua harus ikut. Ya. Jadi masalah yang dihadapi tadi itu sulit tentunya ya untuk menentukan mana itu baik, mana itu salah, terutama pada saat dilema etika itu. Versus benar itu yang versus benar. Sulit, Pak, itu yang paling sulit. Paling sulit sekali. Intinya ada kolaborasi, Pak ya. Kemudian selanjutnya kira-kira bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema tadi itu Pak? Misalnya benar versus benar. Ya, biasanya yang kita kedepankan di situ adalah mana penyelesaian masalah yang tidak akan merembet ke masalah yang lain. Meskipun pilihan daripada penyelesaian masalah atau masalah-masalah yang itu semuanya benar, nah, artinya tidak menimbulkan sesuatu yang sangat frontal, artinya masalah yang kenakalan segala macam gitu, tidak seperti itu. Tapi ini masalahnya tipis sekali dia. Ini biasanya itulah kejelian daripada kita di pimpinan untuk menyelesaikannya. Nah, nanti kalau masalahnya seperti itu, terlebih dulu kita kedepankan kepentingan daripada lembaga, yaitu sekolah. Apalagi marwah kita sebagai pendidikan, di mana menjadi pusat pembelajaran, maka guru, siswa, lingkungan sekolah, stakeholder sekolah itu semua harus di titik nyaman. Keseimbangan dalam titik nyaman itulah yang kita kejar di dalam menyelesaikan semua masalah.
tentu untuk mengambil keputusan tentunya kita harus berpihak pada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan, nilai sebuah pembelajaran dalam pendidikan itu, roh penyelesaian itu harus ditempatkan di situ. Iya. Jadi nanti jangan sampai masalah selesai, tetapi misalnya ada guru dengan guru atau guru dengan siswa, tapi hubungan mereka renggang. Nah, masalah itu selesai dan mengakibatkan hubungan itu semakin merapat, semakin harmonis. Nah, tentu cara memilahkan masalah itu tidak bisa dipikirkan sendiri, harus dari segala sisi. Agama, kalau dia menyangkut agama, maka guru agama harus ikut menimbang. Kalau itu menyangkut hukum-hukum adat, hukum-hukum budaya, seni segala, maka guru-guru yang seni juga harus menimbang di situ. Begitu juga kalau dia menyangkut hukum-hukum kenegaraan, aturan-aturan, maka guru PPKN harus hadir di situ. Ya, intinya memberikan data-data yang mendukung. Ya, potensi semua harus real. Guru kan. Semua harus real dan kita harus petakan masalah itu. Kita identifikasi dulu, kemudian alternatif penyelesaiannya harus kita berikan peta, sehingga begitu kalau opsi ini dipakai maka akan merembet ke sini. Jadi opsi-opsi itulah nanti yang kita pilih bersama, dengan menghadirkan tentu yang akan diselesaikan masalahnya. Luar biasa. Jadi yang berpihak tentunya terhadap nilai-nilai kebajikan tadi, tentunya melibatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, harus sesuai dengan kasus topoksinya di situ. Topoksinya luar biasa ya. Mungkin Pak, saya ingin lebih detail, ingin tahu sedikit kira-kira langkah-langkahnya seperti apa yang dilakukan. Apakah misalnya sebenarnya tadi sudah disampaikan lebih detail sekali, misalnya Bapak langsung saya putuskan, atau mengumpulkan waka, atau bagaimana? Tetap langkah yang kita pakai seperti dalam menganalisa sebuah permasalahan, yaitu yang analisa SWOT itu tetap kita pakai. Yang artinya pertama dulu urgen tidak masalah itu. Jika urgen maka harus diselesaikan di tempat, ke lokasi langsung. Biasanya itu masalah yang muncul di BK yang begitu. Ada anak perkelahian anak, atau menyangkut anak yang pacaran segala macam. Itu harus ke lokasi langsung, melihat langsung anak, tingkat keparahannya. Tetapi kalau dia itu masalah kenakalan yang akan merembet ke sosial seperti perkelahian dengan ada unsur orang lain di luar, maka itu membutuhkan strategi yang berkolaborasi dengan guru BK, dengan humas, dengan kesiswaan Bila perlu nanti itu kita lengkapi juga dengan komite sekolah. Kita panggil komite sekolah untuk menengahi sisi-sisi yang akan mengakibatkan terciptanya sekolah yang harmonis. Jadi sudah luar biasa prosedurnya dan sangat detail sekali. Kira-kira menurut Bapak, hal apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu, khususnya pada kasus dilema etika itu? Hal apa saja yang dianggap efektif? Kalau dia dilema etika itu, yang harus kita kedepankan adalah keputusan itu harus diambil dengan musyawarah langsung dengan objek daripada yang punya masalah. Jadi kita tidak bisa memakai orang kedua, orang ketiga, tidak bisa. Kalau memang itu siswa, maka siswa itu harus hadir. Jadi tidak bisa kita tunda sifatnya seperti siapa yang terlibat langsung dihadirkan, apa keinginannya, kenapa sampai seperti itu. Nah, nanti
pertimbangan kita yang tadi itu, yang guru-guru yang Iya, profesional di bidang itulah nanti yang memberikan masukan. Luar biasa ya. Jadi intinya Bapak bisa disimpulkan jadi mengambil keputusan yang lebih efektif itu berbasis akhir. Artinya Ya, harus sukses, harus musyawarah dia. ya, bukan berdasarkan misalnya kekeh. Nah, ini peraturan saya. Ya, peraturan nggak saya bisa, tidak, nggak bisa. kan. Atau apalagi dia keluarga saya. Ya, nggak atau bisa. peduli gitu kan. Ya, mengandalkan emosi, kedekatan emosional Basis itu. akhir keberpihakan kepada Ya, murid. ya, Apa ya? tetap ke musyawarah. Nilai kebajikan itu. Musyawarah, kemudian ending akhir daripada penyelesaiannya adalah semua tambah dekat, tambah harmonis. Siap, siap. Bukan menyelesaikan masalah, akhirnya semakin renggang. Berarti tidak selesai, timbul masalah baru. Luar biasa. Itu Ya. yang harus kita kedepankan. Selanjutnya Pak, sudah semua sih tadi Iya, iya. untuk lebih jelas lagi. Apakah Bapak misalnya langsung memutuskan atau ada punya jadwal Pak? Tidak. Ya, Karena kita kan di sekolah itu mengalir dia. Tiap hari muncul problem, muncul permasalahan, muncul kasus, muncul apa istilahnya itu, kegiatan-kegiatan yang terus semakin hari. Jadi kalau kita tunda dia numpuk. iya. Ya, jadi begitu dia keputusan itu sudah final dan kita anggap dengan musyawarah itu yang mempunyai masalah sudah ikhlas, sudah normal, sudah harmonis, maka kita putuskan. Nah, keputusan itu juga nanti harus ada notulennya. Iya. Ada, kalau dia butuh perjanjian, pakai perjanjian, sehingga ada titik simpul yang kita ikat bersama mengenai keputusan itu. Iya. Ya. Jadi tergantung ini ya. Jadi harus segera diselesaikan. Harus segera. Adapun ada memang beberapa permasalahan yang pernah saya jumpai dulu yang mungkin perlu ditinjau ulang. Iya. Nah, ini menyangkut biasanya pada siswi biasanya itu. Iya. Siswi mengakibatkan kalau dia hubungan yang sifatnya remaja itu ada yang perlu kita diamkan beberapa waktu untuk memastikan titik emosi daripada yang punya masalah itu tenang. Iya. Nah, ada itu yang kasus seperti itu. Kalau menyangkut perkelahian memang begitu, Iya. kita tunggu dia tenang. Iya. Sehingga kita memutuskan tidak pada posisi Iya. mereka sulit menerima kita. Ya, bisa kita katakan tergantung bagaimana Iya. merawatnya sebuah Iya. kasus itu Pak, ya. Ya, Kalau tergantung. tipis-tipis, Betul bisa itu. Kalau diselesaikan. Ya. Kemudian Pak, faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk memecahkan masalah yang khususnya dilema yang benar versus benar itu? ya, kalau itu sangat tergantung memang Ada seseorang atau faktor-faktor? kalau kembali ke manajemen ini, kalau manajemen biasanya faktor yang paling itulah knowledge daripada kita sebagai pimpinan. Artinya pengalaman kita sebagai pimpinan itu sangat membantu. Di sekolah yang dulu begini, yang dulu lagi begini caranya. Jadi kita mempunyai literatur yang sudah real. Tetapi jika kita sekolah baru atau memanajerial dengan problem baru, dilema yang baru kita tempuh, ya tentu kita harus banyak literasi, banyak membaca, banyak menggali di guru-guru yang senior di sekeliling kita. Ya itu. Intinya Tetap kembali ke musyawarah. tetap belajar gitu Pak, Tetap ya. harus Kepala belajar. sekolah juga Harus meningkatkan kompetensinya harus gitu ya. meningkat. Literasi itu harus kita Literasi, gitu lakukan. ya. Ya, luar biasa. Nah, terakhir ini Pak, mungkin dari apa yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda di dalam mengambil keputusan di 5 etika? Selama ini kalau kita sudah menyelesaikan masalah, kemudian kalau serius secara pribadi, kita mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan ketenangan di dalam memanage. Kemudian kalau secara lembaga, tentu lembaga itu
akan semakin gampang di-push atau di-pressure, diberikan motivasi kemana arahnya kita dorong lembaga kita, sekolah kita, atau yayasan kita. Kalau di yayasan, dengan adanya kestabilan harmonis di lembaga itu, maka semakin mudah kita memajukan lembaga itu. Iya, iya. Jadi dampak-dampak positif. Dampak positifnya sangat bagus itu. Dan luar biasa tentunya, secara psikologis kita nyaman. Ya. Kemudian intinya santai dan ya, kita lebih dilihat fokus oleh lah. masyarakat. Ya, Pak, ya. lebih fokus kita. Ya, mungkin hanya ini Pak yang Oke, bisa terima kasih saya banyak. tanyakan. Ya, Terima kasih Pak ya, atas sama-sama. waktunya dalam suasana kesibukannya mengganggu. Ya, ini Semoga kita mengadakan wawancara ini di ruang praktik siswa. Ya, jadi kita biasa kalau di SMK itu kepala sekolah itu on, bisa di perhotelan, bisa di tempat bisnis center seperti ini, bisa juga kita lakukan di tempat konseling. Jadi tidak tempat bukan halangan kita untuk menimba ilmu. Jadi SMK memang lebih luas tercapai terima kasih. lapangan kerja cetak Iya, memang siswa di lapangan kerja. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikian wawancara saya pada hari ini. Semoga bermanfaat tentunya untuk insan-insan cendekiawan mencetak murid-murid yang tentunya sebagai generasi milenial ke depan, untuk terus kita membimbing, kemudian kita sebagai guru, sebagai among di dalam pembelajaran. Tidak ada yang tidak mustahil, ya. Ibarat gunung es, kalau kita lihat, ya, siswa itu sedikit sekali yang nampak, tetapi kalau kita menyelam dengan kekuatan, melewati rintangan yang sangat dingin, ternyata di bawahnya itu kuat sekali. Nah, itu potensi-potensi yang semacam itu perlu kita gali untuk menuju siswa yang selamat dan bahagia. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.